Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang apa yang harus kalian tetap lakukan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tentunya dengan tidak meninggalkan 3P-nya teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang hal tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya, kemudian pasti bakalan cepat terhindar dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ABCD-nya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensasinya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aja yang kita rasa. Nah itu teman-teman, nah, makanya wajar sekali bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman ya, karena sensasinya itu sering gonta-ganti ya, sering bolak-balik, kemudian kadang sudah ditangani yang baru, datang lagi yang baru lagi. Nah itu teman-teman, sehingga ya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang kita juga mengalami kebingungan teman-teman ya, apa ini yang harus kita lakukan biar kita itu ya cepat-cepat terhindar dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, obatnya itu hanyalah metode teman-teman ya. Jadi metodenya itu cuma 3P teman-teman ya, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, dan kemudian selanjutnya ini nih yang paling penting teman-teman ya. Gimana caranya nih supaya hati dan pikiran kalian itu tetap senang, apapun itu caranya. Nah itu teman-teman ya, karena saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, lebih dominan teman-teman ya, kita itu rasa bahagia itu tidak ada teman-teman ya. Jangankan untuk tertawa lepas ya, senyum simpul saja, senyum sedikit saja itu tidak ada teman-teman ya. Nah itu padahal kalau seandainya kita bahagia teman-teman ya, pikirannya senang, perasaannya senang, sensasi itu hilang teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman, dan Anda juga bisa merasakannya. Coba kalau seandainya kalian lupa mungkin sebentar aja tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mungkin kalian lupa saja tentang sensasi yang kalian alami teman-teman, walaupun sebentar gitu teman-teman ya, pasti ada rasa nyaman di dalam diri kalian.
Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman kalau seandainya kalian jeli nonton video saya yang dari awal sampai sekarang itu, saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, ayo lakukan aktivitas yang menyenangkan, biar kalian itu terlupakan dengan yang namanya sensasi teman-teman. Dan kalau seandainya kalian lupa dengan yang namanya sensasi teman-teman ya, di situ rasa nyaman itu pasti hadir. Nah itu teman-teman, tetapi sialnya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian gak usah heran, kalian gak usah bingung teman-teman ya. Itu rasa nyaman itu cuma sebentar-sebentar teman-teman ya. Kita lupa nih yang namanya penyakit, tetapi kadang kalau misalnya kita teringat dengan yang namanya penyakit, kita bakalan teringat lagi dengan sensasinya. Sampai di rasa-rasanya juga kita teringat lagi dan dialami lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apapun yang terjadi teman-teman ya, kalian gak usah cemas, kalian gak usah banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya. Yang kalian alami tidak berbahaya, kalian bakalan membaik lagi teman-teman ya. Fokus saja di kesenangan teman-teman ya. Walaupun di awal-awal untuk melakukan kesenangan itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Contoh saya teman-teman ya, jadi ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya senang mancing gitu teman-teman ya. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya memaksakan diri teman-teman ya, cari hiburan biar lupa dengan yang namanya penyakit, biar lupa dengan yang namanya sensasi teman-teman ya. Di awal-awal mancing itu nggak ada seneng-senengnya teman-teman ya. Ada juga ketika kita baru datang aja ke tempat mancing, itu pikiran itu udah nggak nyaman lagi, perasaan nggak nyaman lagi teman-teman. Akhirnya ya pulang lagi gitu teman-teman ya. Dan itu sering terjadi teman-teman ya. Tetapi saya tanyakan lagi dalam pikiran saya, kemudian saya tanyakan juga dalam hati saya, kemudian saya juga berpikir seperti ini teman-teman ya. Mau sampai kapan gua begini? Nah itu teman-teman, nah makanya di awal-awal itu walaupun misalnya tidak ada nyaman, kemudian keduanya tidak ada nyaman, pulang lagi, pulang lagi. Akhirnya pada suatu hari dulu itu pernah memaksakan teman-teman ya. Saya paksakan, ada rasa tidak nyaman, saya paksakan. Ini mau sampai kapan saya begini, pulang lagi, pulang lagi. Nah itu teman-teman, dan ketika dipaksakan, ternyata tidak ada apa-apa teman-teman ya. Apa yang ada dalam pikiran kita itu tidak terjadi teman-teman ya. Dulu sebelum sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mau mancing itu kadang di pikiran itu selalu terlintas ya. Nanti ketika di tempat mancing, apalagi saya senangnya mancingnya itu di kali teman-teman ya. Terus saya pingsan, nggak ada siapa-siapa. Wah nanti gimana yang terjadi? Kan gitu teman-teman. Wah nanti jangan-jangan saya pingsan, kemudian nggak ada yang nolongin, akhirnya saya mati. Nanti tersebar berita Abdul Rohman meninggal di tempat pemancingan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan ternyata ketika dipaksakan gitu teman-teman ya, tidak terjadi teman-teman. Jangankan mati, pingsan juga tidak teman-teman ya. Nah itu menjadi bukti bahwa permainan pikiran itu sangat lebih dominan sekali mempengaruhi kesehatan kita, sangat dominan sekali mempengaruhi mental kita teman-teman. Yang dulunya sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya mancing kemana-mana itu nggak terlalu banyak pikiran teman-teman. Bahkan ke dalam hutan sekalipun saya nggak terlalu banyak berpikir teman-teman ya, main hajar terus teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ingin mengembalikan lagi ya, mengembalikan kehidupan lagi gitu teman-teman, dengan cara selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan termasuk di mancing teman-teman ya. Saat pergi mancing itu kadang ya perasaan itu ya sudah nggak nyaman duluan gitu teman-teman, pikiran negatif itu sudah hadir duluan. Nah itu teman-teman, nah pemikiran-pemikiran seperti itulah yang mengganggu kualitas hidup kita, menjadi kurang nyaman, menjadi kurang menjadi kurang bagus teman-teman. Dari pemikiran sudah tentu ya salah gitu teman-teman, kemudian di perasaan juga terpengaruh. Wah ini perasaan jadi nggak nyaman gitu teman-teman ya. Padahal kalau seandainya kita tidak terlalu banyak berpikir gitu teman-teman, kemudian kita paksakan gitu teman-teman, sensasi hadir sih sebetulnya teman-teman, tetapi untuk kegiatannya terlaksana. Nah itu teman-teman ya. Dan tetapi kalau misalkan kita paksakan gitu teman-teman ya, ada perasaan tidak nyaman, orang yang belum bisa menerimanya gitu teman-teman, anxiety disordernya masih besar, itu pasti cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, rasa cemas itu harus dilawan teman-teman ya. Nggak usah bersahabat dengan cemas itu teman-teman ya. Pak saya itu takut jalan-jalan, harus bersahabat dengan jalan-jalan. Nggak usah bersahabat teman-teman ya. Lawan aja kecemasan kalian, lawan ketakutan kalian teman-teman ya. Ingat, kalian itu dipermainkan oleh pikiran negatif kalian dari trauma teman-teman. Kalau seandainya kalian paksakan jalan-jalan gitu teman-teman ya, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Pak ini sensasinya hadir, terus ngapain? Nah itu teman-teman, terus kalau misalnya sensasi hadir, emang kenapa? Toh asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak ada pilihan teman-teman ya. Kita duduk nyaman,
di rumah, sensasi hadir. Nah itu teman-teman, kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, sensasi hadir. Kalau menurut saya lebih baik kita melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, walaupun sensasi hadir gitu teman-teman. Tetapi di situ ada pelatihan, di situ ada pembiasaan teman-teman ya. Ingat, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, semuanya butuh pembiasaan kembali. Dari mulai mental, sudah pasti kita butuh pembiasaan lagi biar mentalnya itu tumbuh menjadi mental baja kembali. Nah itu teman-teman, bahkan dari medisnya juga kita itu butuh pembiasaan teman-teman ya. Mengkonsumsi makanan saja kita butuh membiasakan kembali teman-teman ya, karena saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis mungkin kita makannya terbatas teman-teman ya, hanya itu saja. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa kebutuhan untuk tubuh kita itu harus beraneka ragam makanan gitu teman-teman, karena kebutuhan kita itu ya, tubuh kita itu harus ditopang dari apa ya, makanan-makanan yang bergizi teman-teman. Dan untuk satu makanan itu, jenis makanannya itu cuma itu aja, gizinya nggak komplit teman-teman ya, sementara tubuh kita itu membutuhkan gizi yang komplit. Nah makanya butuh pelatihan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang beraneka ragam. Tetapi kalau misalkan, Pak gimana nih, Bapak itu menyuruhnya itu menjaga jenis makanannya gitu kan teman-teman, tetapi sekarang kok malah menyuruh mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, saya jadi bingung. Gini teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, untuk asam lambungnya teman-teman ya, sebetulnya jaga pola makan cuman 2 minggu saja itu sebetulnya udah beres teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah 2 minggu kalian menjaga pola makan tetapi sensasi masih hadir gitu teman-teman ya, berarti itu lebih dominan dari psikis teman-teman ya. Ingat, 99% kita itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif. Nah itu teman-teman, jadi untuk kembung, begah, terasa tidak nyaman itu kadang bisa dari makanan, bisa juga dari pola pikir teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah jaga makannya itu selama 2 minggu teman-teman, apalagi yang sudah berbulan-bulan itu sebetulnya kalian udah cukup teman-teman ya. Latih dari mulai sekarang teman-teman. Tetapi kalau misalnya sensasi masih hadir juga, berarti itu bukan dari pencernaan teman-teman, dari pikiran kita. Pikiran kita stres, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya, bisa berpengaruh ke pencernaan kita teman-teman. Nah makanya untuk stres itu, kalau seandainya menjaga makan terus gitu teman-teman ya, itu justru kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, jujur sepengalaman saya juga teman-teman ya, semuanya butuh pelatihan, semuanya butuh pembiasaan, termasuk di rasa bahagia. Nah itu teman-teman, karena sepengalaman saya juga teman-teman ya, rasa bahagia itu bisa melupakan gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Ada pepatah mengatakan bahagia itu lupa segala-galanya, termasuk di penyakit teman-teman. Dan ingat, ketika kita lupa dengan yang namanya penyakit, pasti ada rasa nyaman. Nah ketika kalian merindukan rasa nyaman, usahakan konsisten dengan metodenya. Usahakan setiap harinya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah makanya saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu, hindari pikiran-pikiran stres, hindari hal-hal yang membuat pikiran kita mumet, apalagi yang namanya penyakit teman-teman ya. Sudah tahu kan kita itu bahwa penyakit gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu bukan penyakit, hanya gangguan saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif teman-teman ya. Mau produktif gimana? Mau ngapa-ngapain? Kita serba takut. Mau ngapa-ngapain? Kita serba tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan mulai dari sekarang selalu mengupayakan gimana caranya, selalu mengupayakan agar hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, ketika kalian sekarang sedang konsisten menjaga 3P-nya teman-teman ya, itu di pola pikir itu sangat penting sekali gitu teman-teman ya, karena pola pikir kita itu yang lebih dominan mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi aktivitas kita teman-teman ya, mempengaruhi mental kita. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan dari mulai sekarang itu harus dilatih perasaannya. Dengan cara seperti apa? Selalu berpikir yang menyenangkan. Kemudian ketika selalu berpikir yang menyenangkan, usahakan melakukan aktivitas pun yang menyenangkan. Untuk saya pribadi dulu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, untuk di aktivitas itu saya selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, walaupun di awal-awal itu ya, jujur ya saya nggak berani berbohong teman-teman ya, untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan itu
nggak ada rasa senang sekali ya teman-teman ya. Yang hadir itu ya di pemikirannya itu tentang kematian, tentang pingsan, teringat gua sedang sakit gitu teman-teman ya, gua sedang terbatas kegiatannya. Nah itu teman-teman, pokoknya untuk hal-hal negatif selalu hadir aja di kepala kita. Tetapi kalau misalnya kita paksakan, biasakan terus berlanjut teman-teman ya, hari ini kita melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, kemudian masih tidak nyaman, tidak apa-apa teman-teman ya, besoknya lakukan lagi ya teman-teman ya. Besoknya jalan-jalan lagi ke sawah-sawah kayak macam begini teman-teman ya. Kemudian di sawah juga ada rasa tidak nyaman, tidak apa-apa, besok lanjut lagi. Nah itu teman-teman, dan ketika dipaksakan di situ ada pembiasaan dan akhirnya kita bisa. Jadi saya mulai percaya teman-teman ya bahwa ketika kita membiasakan diri ya kita itu mulai bisa. Ada pepatah mengatakan bahwa kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya usahakan dari mulai sekarang biasakan aktivitas yang kalian lakukan itu sesering mungkin teman-teman. Jadi kuncinya kita itu gimana caranya supaya bisa beraktivitas layaknya orang normal walaupun dalam keadaan seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak terbatas teman-teman ya. Besok gue nih butuh jalan-jalan aja kayak macam orang sehat gitu teman-teman ya. Walaupun ya kadang di perasaan itu perang gitu teman-teman ya, gue nggak nyaman nih. Di pikiran itu takut pingsan nih, nggak apa-apa teman-teman ya, lanjut saja teman-teman biar kalian itu cepat terbiasa. Dan kembali lagi sama pepatah, kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman nih yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian sedang melakukan 3P-nya, konsisten dengan 3P-nya teman-teman ya. Satu hal juga yang harus kalian lakukan setiap hari gitu teman-teman ya, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman ya. Lakukan aktivitas yang menyenangkan layaknya kalian orang sehat gitu teman-teman. Kuncinya gimana caranya supaya saya bisa beraktivitas kayak orang normal walaupun dengan keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman ya, jalan-jalan saja gitu teman-teman ya. Ada sensasi hadir, cukup duduk tenang gitu teman-teman. Nanti ketika sudah tenang lanjut lagi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ketika kalian sedang jalan-jalan lihat-lihat pemandangan seperti ini, ada perasaan gundah gulana gitu teman-teman ya, was-was, gelisah, ya kalian duduk tenang, pulang lagi, besoknya lakukan lagi, selalu saja seperti itu. Dan tanpa disadari ketika kalian konsisten melakukan hal seperti itu, di situ kalian sudah melakukan pelatihan untuk psikis, untuk mental, untuk pemikiran, untuk rasa bahagia, untuk perasaan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, sangat wajib sekali melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Karena jujur sepengalaman saya sembuhnya bukan karena obat, bukan karena herbal, tetapi konsisten dengan 3P-nya, kemudian sakitnya itu terlupakan. Nah itu teman-teman, jadi tiba-tiba sudah sembuh aja. Nah makanya sampai detik ini juga kalau misalkan saya ditanya, Pak kapan mulai sembuh? Sampai detik ini juga saya belum bisa menjawab teman-teman, karena ya saya tidak tahu kapan mulai sembuhnya. Nah itu teman-teman, jadi gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang saya derita itu ya terlewati begitu saja teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal. Jadi tahu-taunya itu nyaman aja semuanya. Melakukan ini nyaman karena dari dulu juga sudah dibiasakan. Saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya jalan-jalan ke tempat sawah seperti ini sudah mulai nyaman karena dibiasakan waktu terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, walaupun jujur di awal-awal itu saya nggak kemana-mana dulu karena waktu itu sangat gedrop sekali teman-teman. Jadi saya melakukan jalan-jalannya itu, melakukan aktivitas yang menyenangkannya itu di awal-awal 90%. Nah itu teman-teman, kalau seandainya teman-teman mengikuti video saya yang dari awal pasti tahulah. Nah itu teman-teman, itu kisah saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dan kemudian ketika proses pemulihannya itu yang saya rasakan saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu berbeda dengan gangguan lain. Kita misalkan beli obat di warung, kalau misalnya sakit gigi gitu teman-teman ya, kita konsumsi selang 1 minggu udah beres. Tetapi untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu proses pemulihannya berbeda teman-teman ya. Jadi kayak macam pelana kuda yang bulak-balik gitulah. Nah itu teman-teman ya, hari ini kita membaik, mungkin besoknya tidak. Nah itu teman-teman, kemudian selama 1 minggu nih kita membaik. Dalam 1 minggu itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian selanjutnya 1 bulan nih kita merasa membaik. Nah itu teman-teman, tetapi dalam 1 bulan itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita sakit. Nah itu teman-teman, kemudian seterusnya 1 tahun nih kita membaik itu teman-teman ya, tetapi dalam 1 tahun itu pasti kita mengalami sakit.
Nah itu teman-teman, tetapi yang perlu kalian ketahui yang penting cemasnya tidak hadir karena apapun sensasinya, apapun gangguannya yang bikin kita repot, yang bikin kita berat itu sebetulnya dicemas teman-teman ya, kita takut mengalami inilah, kita takut mengalami itulah. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian bisa menerima sensasi hadir nih tetapi tidak cemas, berarti kalian sudah sembuh teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena untuk sakit-sakit itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Tengok orang-orang yang lain, orang-orang normal, dia punya penyakit jantung tetapi tidak cemas, ketika pulang dia cengengesan, ketawa-ketawa, akhirnya ya dia jalan-jalan lagi. Nah itu teman-teman, padahal sakit jantung itu sakit yang berat. Nah itu teman-teman, tetapi kita orang yang terkena gangguan asam lambung kok rasanya seperti mau mati. Nah itu teman-teman, ya karena itu cemasnya yang masih besar teman-teman ya. Saya bisa ngomong gamblang kayak macam begini itu ya karena saya sudah sembuh teman-teman. Dan kalau misalkan mengingat kejadian dulu, kadang saya juga suka tertawa sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita itu selama ini itu dibodohi dengan pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Contoh kecil nih, kalau seandainya kalian belum menyadari, dulu sebelum sembuh total gitu teman-teman ya, dengar suara burung kedasi saja saya gemeteran teman-teman ya, saya gemeteran, was-was, gelisah, jantungnya berdebar kencang, kemudian napasnya terasa pendek lagi, ngap lagi, akhirnya sampai tutup telinga, saya takut gitu teman-teman karena berpikirnya, wah ini nih mendekati kematian, jangan-jangan ini burung menjemput gua nih. Nah itu teman-teman, itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi hal sepele saja kadang membuat kita itu cemas, membuat kita was-was. Nah itulah apa ya, bahwa kita itu mentalnya itu sedang mental tempe gitu teman-teman ya, terpengaruh dari pikiran-pikiran negatif karena memang ada trauma. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Waduh nih sudah 21 menit lebih teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya tentang yang harus kalian lakukan saat ini saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi ketika kalian sedang menjalani 3P-nya dengan konsisten, yang harus kalian lakukan juga adalah ingat, jangan pernah menyepelekan tentang latihan perasaan teman-teman. Jadi untuk perasaan itu harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Karena kesenangan itu bisa melupakan gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dan ketika kita lupa dengan yang namanya gangguan, kita lupa dengan yang namanya sensasi, pasti rasa nyaman itu ada. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan itu sebetulnya sederhana. Apa yang kita senangi, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan kalau seandainya membuat bahagia, lakukan saja. Nah itu teman-teman, jadi bahagia itu sederhana sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Apalagi buat kalian yang sekarang sedang mukanya terlalu terlalu murung kayak macam saya dulu. Jadi mukanya itu tiap harinya itu murung teman-teman ya. Jadi nggak ada cerah-cerahnya. Kusam muka saya itu dulu teman-teman ya. Karena ya rasa cemas itu selalu menghantui. Nah itu teman-teman. Jadi semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.